Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami yang berjudul perencanaan usaha. Nah, yang pertama yaitu pentingnya perencanaan. Sebuah bisnis tidak akan selalu berjalan lancar. Berbagai macam kendala bisa menjadi rintangan yang harus ditaklukkan. Dengan adanya perencanaan yang matang, resiko kerugian dapat diminimalkan dan lebih mudah menemukan solusi atas setiap permasalahan. Nah, dengan perencanaan yang matang akan mampu mewujudkan beberapa hal seperti yang pertama, peningkatan peluang kesuksesan atas usaha baru. Yang kedua, sumber daya lebih mudah diidentifikasi untuk mencapai hasil maksimal. Yang ketiga, kegiatan operasional usaha dapat ditentukan dengan lebih lancar. Dan yang keempat, standar operasional usaha pada setiap segmen lebih terkendali. Selanjutnya kita masuk pada bagian business plan, di mana business plan adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Selanjutnya, kerangka rencana usaha. Yang pertama, nama perusahaan. Yang kedua, rencana lokasi kegiatan usaha. Dalam pembuatan business plan, pelaku usaha perlu mencantumkan perencanaan lokasinya. Rencana lokasi ini menyangkut segala tempat yang akan digunakan dalam kegiatan usaha, seperti lokasi perusahaan, pertokoan, pabrik atau industri, dan lain-lain. Yang ketiga, komoditi yang akan diusahakan. Misalnya, seorang penulis akan menerbitkan bukunya. Ternyata ia menemui kesulitan untuk mencari penerbit yang bersedia menerbitkan bukunya. Penulis itu kemudian memutuskan untuk membuka usaha penerbitan dan percetakannya sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perencanaan komoditi. Yang keempat, target konsumen dan rencana posisi pasar. Target konsumen ini adalah yang utama dalam sebuah usaha karena mereka bertindak sebagai pengguna. Hal ini sesuai dengan bentuk usaha dan jenis usahanya. Jika usahanya berbentuk industri, jangkauan konsumennya akan lebih luas dibanding dengan usaha pertokoan. Maka dari itu, dalam business plan harus mencantumkan target konsumennya secara jelas. Rencana posisi pasar. Dalam bagian ini berisi mengenai apakah usaha ini berencana sebagai pemimpin pasar, market leader, penentang pasar, market channel, pengikut pasar-pasar, market follower, atau perelung pasar, market nicher. Yang kelima, partner kerjasama dan perencanaan organisasi. Dalam business plan harus mencantumkan perencanaan organisasi dan siapa saja orang-orang yang akan berkontribusi dalam usaha tersebut. Hal ini bertujuan agar tugas dan tanggung jawab masing-masing orang jelas serta tidak ada ketimpangan maupun konflik tanggung jawab di masa depan. Yang keenam, jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Pencantuman modal ini berguna untuk merinci pembiayaan secara jelas. Selain itu, berguna juga untuk menarik beberapa orang yang ingin bekerja sama. Perencanaan risiko berguna untuk mengantisipasi risiko yang berkemungkinan terjadi di masa depan sehingga pelaku usaha dapat menghindari lebih awal, atau jika risiko itu terjadi, pelaku usaha sudah menyiapkan strategi penanggulangan risiko tersebut. Yang selanjutnya, perencanaan dan rincian peralatan perusahaan. Yang ketiga, yaitu proyeksi aliran kas. Proyeksi aliran kas ini berisi mengenai data penelitian pasar, surat-surat kontrak, dan dokumen-dokumen perjanjian, daftar harga di pemasok bahan baku atau barang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bentuk formal business plan. Yang pertama, halaman depan, yaitu dicantumkan nama dan alamat perusahaan, nama orang yang bertanggung jawab yang bisa dihubungi sewaktu-waktu. 2. Daftar isi dan rangkuman eksekutif. Daftar isi yaitu membuat daftar isi secara rinci dengan nomor-nomor halamannya. Dan rangkuman eksekutif yaitu sangat penting karena pembaca ingin melihat
secara cepat tentang isi keseluruhan business plan. Rangkuman ini merupakan inti dari perencanaan. Ketiga, penjelasan tentang perusahaan, yaitu diungkapkan strategi perusahaan serta tim manajemen yang mengelola perusahaan. Yang keempat, yaitu pemasaran. Diungkapkan pasar yang dituju, seberapa besar potensi pasar dan berbagai strategi serta ramalan tentang target konsumen di masa yang akan datang. 5. Barang dan jasa yang dihasilkan, yaitu diungkapkan mengenai kualitas, kuantitas, dan kegunaan dan keistimewaan barang dan jasa yang ditawarkan. Yang keenam, permodalan dan usaha meningkatkan penjualan. Permodalan yaitu diungkapkan rencana permodalan dan proyek permodalan, neraca pendahuluan, aliran kas, dan pendapatan. Dan usaha meningkatkan penjualan yaitu dijelaskan tentang berbagai teknik promosi yang akan digunakan, tenaga penjualan, perwakilan penjualan, dan sebagainya.